Bab 3206. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sangguan Jin telah mencapai puncak Daluo Jinxian, dan kekuatan pedang kemauan sangat menakutkan. Namun lawan yang diinginkannya adalah makhluk abadi biasa, yaitu di bawah puncak keabadian. Puncak Xianzun terlalu kuat, dia berada di alam yang lebih tinggi darinya, dan dia tidak bisa mengalahkannya. Sangat disayangkan bahwa 4 pembunuh yang dikirim oleh klan monster, semuanya adalah puncak abadi, membuatnya tidak berani bergerak dan hanya bisa menyaksikan pertempuran secara diam-diam. Selain Fei Long dan Sangguan Jin, Ming Yue dan Waner juga datang. Karena Lu Chen pergi sendirian untuk menangkis musuh, tanpa Fei Long dan Waner, mereka khawatir akan menyelinap. Ketika mereka mendekat, Lu Chen kebetulan memenggal kepala pemimpin monster tersebut, lalu mengejar dan membunuh 3 monster lainnya, dan bahkan Fei Long tidak punya waktu untuk memberikan perisai kepada Lu Chen. Namun, menilai dari kekuatan tempur Lu Chen yang menyimpang, tidak masalah apakah dia menyerahkan perisainya atau tidak. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak mengikuti? Lu Chen memandang mereka berempat dan berkata dengan marah. Yao Zhu mengirim semua puncak abadi, dan tidak satu pun, bagi Fei Long dan yang lainnya, ada ancaman fatal. Lu Chen bisa mengatasinya sendiri, jadi dia tentu saja tidak ingin membawa siapapun mengambil risiko, tetapi Fei Long dan yang lainnya tetap datang. Kamu bahkan tidak membawa naga gemuk, semua orang khawatir. Kata Ming Yue, jika aku bahkan tidak perlu membawa Fei Long, maka aku bisa merasa nyaman. Lu Chen tersenyum, melihatmu membunuh musuh pertama, semua orang merasa lega. Ming Yue tersenyum, dan berkata, kamu telah menerobos negeri dongeng Daluo Jin, dan kekuatan tempurmu memang telah meningkat ke level baru, jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Kurasa kamu bahkan bisa membunuh peri sekarang. Orang suci abadi belum pernah melihatnya sebelumnya, saya tidak tahu seberapa kuat orang suci abadi itu, dan saya tidak tahu apakah itu bisa dipotong. Lu Chen tersenyum, dan berkata, namun, saya yakin saya bisa membunuh orang suci abadi yang lebih lemah, tapi saya tidak tahu tentang yang lebih kuat. Saudaraku, kamu harus kembali mundur dengan cepat, selama kamu menerobos 2 alam kecil lagi dan melangkah ke puncak Daluo Jinxian, maka orang suci abadi terkuat tidak akan menjadi lawanmu. Naga gemuk menyela, saya mendengar bahwa ada kesenjangan besar dalam tingkat kekuatan antara orang suci abadi dan guru abadi. Itu tidak selemah yang Anda kira. Lu Chen menjawab dengan marah. Apapun itu, ada lebih banyak energi abadi di sini daripada di Kangshan, ayo kembali dan berlatih. Fei Long terkekeh, dan berkata kepada Lu Chen, kompetisi pemeringkatan bintang semakin dekat, dan kamu tidak punya cukup waktu. Pada saat itu, levelmu akan terlalu rendah, dan itu akan merepotkan. Tidak masalah, kompetisi peringkat bintang hanya menetapkan batas atas ranah, dan tidak ada batas bawah ranah. Saya dapat berpartisipasi. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, energi abadi di sini sangat bagus, dan tempat ini tersembunyi, jadi sangat cocok untukmu. Hanya untuk kami, bagaimana denganmu? Ming Yue bertanya, saya ingin lebih. Ketika saya berada di alam fana, latihan saya memiliki persyaratan ketat pada energi spiritual, tidak tinggi atau rendah, itu mengganggu saya. Tapi itu telah berubah di Xianyu. Semakin tinggi energi abadi, semakin baik, dan itu memungkinkan saya berlatih lebih cepat. Pada awalnya, saya pikir energi abadi di sini sangat tinggi, tetapi sekarang setelah wilayah saya meningkat, saya merasa itu normal. Lu Chen berkata begitu, kamu ingin meninggalkan kami dan mencari tempat untuk berlatih. Sendirian, Ming Yue mendengar maksud Lu Chen, jadi dia bertanya. Saya memang harus pergi sebentar, tapi saya belum tentu harus mencari tempat untuk berlatih. Masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Kata Lu Chen, bawa kami. Ming Yue bertanya lagi, tanpa, kata Lu Chen. Aku juga tidak membawanya, naga gemuk sedang terburu-buru. Kamu tidak membawanya, kamu tinggal dan berlatih, dan kita akan berbicara tentang menerobos yang abadi. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, selama aku tidak di sini, kamu aman, dan kamu dapat mundur dengan percaya diri. Dewa abadi tingkat menengah pergi ke tempat dewa abadi tingkat tinggi untuk berlatih, dan mereka juga memiliki ramuan Jiuxuan Daluo Jin untuk makanan. Selama mereka tidak diganggu, seluruh legiun fanatik pasti akan mampu menembus penghalang alam yang mulia abadi. Jika legiun Zelot tidak ingin diganggu, Lu Chen harus pergi,
Jika tidak, Yao Zu akan terus mengirim orang untuk datang. Siapa yang menyuruh Lu Chen menjadi sasaran klan monster? Selain itu, Lu Chen masih memiliki masalah besar yang harus diselesaikan, jadi dia harus pergi sementara. Tentu saja, Lu Chen tidak ingin membawa siapapun bersamanya, jangan sampai mereka menyia-nyiakan waktu latihan mereka yang berharga, dan akan merepotkan jika mereka tidak bisa mengikuti ritmenya. Lu Chen tidak mengkhawatirkan kecepatan latihannya sendiri. Kekuatan tempurnya saat ini dapat menyapu bersih semua makhluk abadi. Dia tidak memiliki lawan di bagian kastil Wanxian ini, dan dia benar-benar tak terkalahkan. Apa gunanya menunggu pasukannya membaik? Bagaimanapun, dia masih belum paham dengan situasi jalan abadi Tongtian, dan dia perlu meluangkan waktu untuk memahaminya. Jika dia tidak pergi ke kota Xianmeng untuk saat ini, dia tidak perlu meningkatkan wilayahnya. Terlebih lagi, setelah dia menerobos tahap tengah Daluo Jinxian, energi abadi tempat ini telah menjadi normal baginya. Kalaupun terus berlatih di sini, kecepatan peningkatannya tidak akan secepat itu, lebih baik lakukan beberapa hal penting terlebih dahulu. Klan iblis di kastil Wanxian harus melakukan sesuatu. Ras monster tidak bisa mengganggunya, dia tidak akan kembali, kan? Jika Anda tidak memberikan tongkat pembunuh kepada monster-monster tua itu, bagaimana Anda bisa melawan kekuatan tempur Anda yang sesat? Adapun apakah Yao Zu akan meminta bantuan orang suci abadi? Ini di luar lingkup pertimbangannya. Mari kita bicarakan saat Yao Zu mengundang kita. Yang mulia abadi mengundang sage abadi, sama seperti bawahan mengundang atasannya, apakah begitu mudah untuk mengundangnya? Jika Anda mengundang orang suci abadi dari ayam lemah, ini saat yang tepat untuk menguji pisaunya dan melihat seberapa kuat orang suci abadi itu. Jika Anda mengundang Immortal Sage untuk datang, mari kita bicarakan nanti, akan selalu ada cara untuk menghadapinya. Selain itu, pil binatang abadi peringkat ke-9 harus dilakukan. Sangguan Jin dan Ming Yue telah mencapai puncak Daluo Jinxian, dan saya yakin mereka akan menjadi abadi dalam waktu singkat. Selain itu, promosi anggota militer lainnya juga sangat cepat, dan setelah beberapa saat, orang-orang akan masuk ke dalam jajaran abadi satu demi satu. Saatnya memesan Jiuxuan Immortal Zundan. Tapi dia hanya memiliki satu pil binatang abadi tingkat ke-9 di tangannya, dan dia tidak bisa membuat banyak pil 9 yang mulia abadi, jadi bagaimana dia bisa memesan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan sejumlah pil binatang abadi tingkat ke-9, jika tidak, ketika semua orang masuk ke yang mulia abadi, mereka tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Saudaraku, ambillah. Fei Long melemparkan pot ajaib di tangannya ke Lu Chen, kualitas pot ajaib sangat tinggi, dan dapat digunakan untuk memblokir saat kritis. Tanpa restumu untuk menutupi langit, pot dewa adalah pot mati. Jika kekuatan pertahanannya tidak tinggi, pergilah ke sana, dan itu tidak akan banyak membantu. Lu Chen tidak pergi untuk mengambil panci itu, tetapi membalik panci itu kembali dengan punggung tangannya. Panci ajaib hanya berguna jika kamu memegangnya, aku tidak menginginkannya. Namun, dia tidak menginginkan pot ajaib itu, tetapi meminta Ming Yue untuk memberi giok unicorn. Ruang kendali binatang terbuka, dan melihat Yukilin tidur nyenyak, Ming Yue tidak punya pilihan selain menyeretnya keluar. Hah, Yukilin diseret bangun, matanya yang mengantuk setengah terbuka, dan wajahnya bingung. Xiao Yu, ayo pergi. Lu Chen tidak terlalu peduli, dia mengendarai giok unicorn dan bergegas berangkat. Bip bip, Xiao Yu mengangguk malu-malu, dan lari apapun yang terjadi. Tapi rasa kantuk Xiao Yu masih ada, dia belum sepenuhnya bangun, dan dia berlari dengan terhuyung-huyung, seolah dia sedang mabuk. Saat berikutnya, keluhan Lu Chen berlanjut, bergema di antara puncak. Hei, aku akan keluar untuk melakukan beberapa tugas, dan aku akan meninggalkan pegunungan. Kenapa kamu tidak lari ke pegunungan? Hei, bisakah Xiao Yu berhenti tertidur sambil berlari? Berhenti, berhenti. Cepat berhenti, aku akan menabrak pohon. Ah, ledakan, kastil 10.000 dewa, benteng dewa, tempat berkumpulnya dewa semua klan. Bagian pertama dari Jalan Abadi Tongtian adalah bagian Xianzun, yang merupakan tempat budidaya eksklusif Xianzun. Selain benteng Wanxian, tidak ada tempat berkumpul resmi. Benteng Wanxian terletak di ujung bagian pertama, dan lebih jauh lagi adalah bagian Xiansheng. Prinsipnya, makhluk abadi tidak diperbolehkan masuk ke sana. Wanxianbao adalah benteng besar dengan radius ribuan mil, dikelilingi tembok tinggi untuk perlindungan.
Ada penjaga di kedua sisi gerbang benteng, dan orang-orang dari semua kelompok etnis masuk dan keluar tanpa henti. Orang-orang di sini semuanya abadi, satu-satunya yang tidak abadi, hanya ada satu pemuda manusia. Pemuda manusia mengendarai unicorn giok binatang dewa, hanya di tahap tengah Daluo Jinxian, terjepit di antara kerumunan makhluk abadi, terutama tidak pada tempatnya dan menarik perhatian, dia tidak bisa tetap bersikap rendah hati bahkan jika dia menginginkannya. Namun, ketika pemuda manusia memasuki benteng dengan seekor unicorn giok, penjaga benteng tidak menghentikannya, dan bahkan tidak bertanya. Sebab, pemuda manusia mengenakan jubah peripil dan menyalakan 9 pola peripil. Dia ternyata adalah peripil hebat peringkat 9. Sekte dan memiliki keistimewaan, dan bukan hal yang aneh jika dan Siu yang non-abadi memasuki jalan abadi Tongtian. Selain itu, alkimia peringkat 9 memiliki status tertentu di sekte alkimia, jadi para penjaga secara alami tidak memeriksa pemuda manusia untuk menghindari menimbulkan masalah yang tidak perlu. Alkimia muda peringkat 9 itu tidak lain adalah Lu Chen. Kewenangan dan Zong di Tongtian Immortal Road memang cukup besar. Selama dia mengenakan jubah dan Xian, dia tidak akan menemui masalah apapun saat datang ke Ten Tousan Immortal Castle. Jika tidak, jika makhluk abadi tingkat menengah lari ke tempat berkumpulnya makhluk abadi tingkat tinggi, mereka akan menjadi hantu jika tidak diperiksa oleh penjaga. Alasan mengapa Lu Chen datang ke benteng 10.000 abadi sangat sederhana. Dia mewarisi tradisi baik keturunan Kowloon, membalas dendam, dan tidak menahan musuh dalam semalam. Dia akan membunuh siapapun yang mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Setelah memasuki kastil, Lu Chen tidak terburu-buru mencari lokasi tingkat tinggi kastil Wanxian, melainkan berjalan berkeliling untuk mengenal kastil Wanxian terlebih dahulu. Sejujurnya, meskipun kastil Wanxian adalah tempat bagi makhluk abadi tingkat tinggi dan menempati wilayah yang luas, kastil ini jauh kurang makmur dibandingkan kota Zuzu. Namun, Ki abadi dari kastil Wanxian adalah yang tertinggi di bagian yang mulia abadi, dan ini adalah tempat suci bagi semua yang mulia abadi untuk berlatih. Yang abadi dari semua ras berkumpul di sini secara alami untuk berkultivasi, dan lebih dari separuh yang abadi berada dalam keadaan mengasingkan diri. Bagaimana benteng itu bisa menjadi makmur? Namun, masih ada aktivitas komersial di dalam benteng, dan terdapat banyak toko, seperti apotek, restoran, penginapan, bangunan alkimia, toko material, toko senjata, toko batu peri, rumah lelang. Ada semua toko yang seharusnya berada di sana, tetapi tidak terlalu banyak pejalan kaki, dan bisnis toko-toko tidak terlihat bagus. Apotek adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi Lu Chen. Pil Jiuxuan Xianzun tidak hanya membutuhkan pil binatang peri tingkat 9, tetapi juga berbagai obat peri langka. Bagaimana caranya tanpa pergi ke apotek untuk memindai barang? Apotek di sini memiliki rangkaian lengkap obat-obatan abadi, semuanya cocok untuk tingkat keabadian, dan semua obat abadi untuk memurnikan pil abadi tingkat 9 tersedia. Selama Anda punya cukup uang, tidak masalah berapa banyak yang Anda beli. Pada awalnya, Lu Chen tidak memahami situasinya, jadi dia mengeluarkan koin kristal peri untuk membayar tagihan, tetapi pemilik apotek memutar matanya. Ternyata koin kristal peri yang beredar di 4 negeri dongeng besar sudah tidak berguna lagi di Jalan Peri Tongtian, dan hampir menjadi produk limbah. Sejumlah besar koin kristal peri yang disimpan oleh Lu Chen, jika tidak dihabiskan di 4 negeri dongeng besar, sama dengan busuk di tangannya. Dan mata uang keras yang beredar di Jalan Abadi Tongtian ternyata adalah logam langka di domain abadi, yaitu emas abadi. Saat berbelanja di Jalan Tongtian Xian, hanya emas peri yang populer. Lu Chen mengeluarkan koin kristal peri di area tingkat rendah, dan dia tidak diusir oleh pemilik apotek, yang dianggap memalukan. Tentu saja emas peri itu langka, jadi tergantung untuk siapa. Lu Chen pernah menemukan tambang emas peri yang besar. Emas peri di tangan dihitung mencapai puluhan miliar kati, yang lebih dari cukup bagi seluruh legiun fanatik untuk melemparkan senjata. Dia milik Taipan super lokal. Meskipun sebagian besar emas surgawi diberikan kepada Fei Long, Lu Chen masih memiliki beberapa emas surgawi di tangannya untuk keadaan darurat. Emas peri yang disimpan di Chaos Orb berjumlah 1 miliar kati, dan sekarang sedang digunakan. Emas abadi adalah bahan utama untuk membuat senjata abadi tingkat atas, dan nilainya sangat tinggi. Jika Anda mengeluarkan beberapa juta kati, apalagi membeli obat abadi, Anda bahkan dapat membeli seluruh apotek. Ketika Lu Chen mengeluarkan 100.000 kati makhluk surgawi emas, mata pemilik apotek cerah dan lurus,
dan wajah aslinya yang kaku langsung mekar, dan senyuman itu sangat kaya. Pada akhirnya, pemilik apotek menerima 50.000 kati emas abadi sambil tersenyum, dan Lu Chen juga mengambil sejumlah besar obat abadi langka sambil tersenyum. Di perhentian kedua, Lu Chen pergi ke Danlou, bukan untuk membeli ramuan, tetapi untuk membeli tungku. Kota Zuzu adalah tempat bagi makhluk abadi tingkat menengah, tidak ada tungku alkimia yang lebih baik untuk dijual, tetapi Kastil Wanxian harus memilikinya. Benar saja, bangunan alkimia di 10.000 kastil abadi tidak mengecewakan Lu Chen. Sebenarnya ada tungku alkimia 9 pola berkualitas tinggi untuk dijual, yang jauh lebih baik daripada tungku alkimia 5 pola di tangan. Menggunakan tungku alkimia 9 pola untuk membuat alkimia lebih cepat dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan tungku alkimia 5 pola. Ia bahkan dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi yang tidak bisa dimurnikan oleh tungku alkimia 5 pola. Tungku Pil Jiwen adalah yang terbaik di domain abadi, yang mana Dan Xiu tidak ingin memilikinya secara pribadi. Dikatakan bahwa Dan Zong memiliki banyak ruang alkimia, tetapi itu milik Dan Zong, bukan milik individu. Jika seseorang ingin memilikinya secara pribadi, dia hanya dapat membelinya dengan uangnya sendiri, dan hanya gedung Pil di Kastil Wanxian yang memilikinya. Namun, harga tungku Jiwen Dan sangat mahal sehingga meroket, dan tidak terjangkau oleh Dan Xiu biasa. Di depan konter tempat tungku alkimia dijual, ada banyak alkimia tingkat tinggi, bahkan alkimia tertinggi tingkat pertama, meneteskan air liur di deretan tungku alkimia 9 pola, tetapi tidak ada yang berani berbicara hubungi untuk membeli. Tungku Pil Jiwen membutuhkan 1 juta kati emas abadi, dan harganya sama, siapa yang mampu membelinya? Kalau tidak mau membelinya, apa gunanya menontonnya? Semuanya hilang, kompor Pil Jiwen bukanlah sesuatu yang Anda mampu. Tidak ada milikku di rumah, jadi jangan pikirkan tentang tungku Pil Jiwen, dan pikirkan cara menghasilkan uang. Orang yang bertanggung jawab atas gedung Pil datang dengan tangan di belakang punggungnya, dengan wajah tanpa ekspresi dan rasa jijik di matanya, dan dia mengatakan ini kepada sekelompok besar ramuan tingkat tinggi. Orang yang bertanggung jawab atas gedung alkimia juga seorang Dan Xiu, mengenakan jubah bermotif emas perak dengan pola emas menyala di atasnya, dia ternyata adalah alkimia tertinggi tingkat pertama. Jika bukan karena alkimia tertinggi peringkat pertama, yang berani berbicara seperti ini di depan begitu banyak alkimia tingkat tinggi, saya khawatir dia akan dipukuli sampai habis. Khususnya, di antara tumpukan ramuan tingkat tinggi ini, masih ada beberapa ramuan tertinggi tingkat pertama. Di depan orang yang bertanggung jawab atas pembuatan pil abadi tingkat tinggi yang mengenakan pola perak dan ungu itu 1 tingkat lebih rendah, dan mereka tidak berani melawan meskipun ada api. Tapi beberapa ramuan tertinggi tingkat pertama itu berada pada level yang sama dengan penanggung jawab Dan Lou, jadi mereka berhenti. Brengsek, jangan lihat saja, apakah kamu masih mengucapkan kata-kata manusia? Benar, saya tidak mampu membelinya, jadi mengapa saya tidak meremehkannya? Hentikan, kami tidak mampu membelinya, jadi bisakah kamu membelinya? Beberapa ramuan tertinggi tingkat pertama itu sangat marah, dan mereka langsung menyerang orang yang bertanggung jawab atas pembuatan pil. Untuk apa kamu marah padaku? Jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak membelinya dan menunjukkannya padaku? Kalian telah terjebak di sini selama 3 hari 3 malam, sangat mempengaruhi bisnis Dan Lou, keluar dari sini. Orang yang bertanggung jawab atas Dan Lou juga sedang bersemangat. Saya akan membeli. Di antara kelompok alkimia tingkat tinggi yang kebingungan, sebuah teriakan tiba-tiba menghentikan adegan itu di tempat. Alkimia peringkat 9 dengan penampilan anak laki-laki langsung menarik perhatian semua orang dan menjadi fokus penonton. Sebab, orang yang berani menantang penanggung jawab Dan Lou, dan berani buka mulut untuk membeli, adalah Dan Xian muda ini. Namun, ekspresi setiap orang sangat rumit, termasuk keterkejutan, penyesalan, simpati, ejekan, dan bahkan penghinaan. Semua orang di sini adalah peri, dan ada banyak alkimia tingkat 9, dan bahkan alkimia tertinggi tingkat pertama, semuanya tidak mampu membeli 1 juta kati emas abadi, dan mereka tidak mampu membeli tungku alkimia 9 pola. Pemuda ini bukanlah alkimia tertinggi, bahkan bukan yang mulia. Abadi, dia adalah orang malang yang baru saja memasuki jalan abadi Tongtian, apakah dia mempertaruhkan nyawanya untuk membeli kompor Pil Jiwen? Masalahnya adalah Dan Lou tidak menerima kehidupan manusia, dan kehidupan manusia tidak berharga di sini.
Dan Xian muda ini terpaksa menonjol dalam satu tarikan napas, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia harus dihukum dan dipermalukan oleh penanggung jawab Dan Lou. Hei, kamu membelinya. Orang yang bertanggung jawab atas Dan Lou menatap Lu Chen dengan jijik, dan berkata dengan nada mengejek, teman kecil, sudah berapa lama kamu berada di sini di Jalan Tongtianxian? Berapa banyak kati emas peri yang kamu miliki? Miliaran. Dan Xian muda itu mengabaikan pandangan menghina pihak lain, tetapi berkata dengan santai. Hahaha, mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak, bahkan penanggung jawab Dan Lou yang memiliki ekspresi dingin pun ikut tertawa. Tidak mudah mendapatkan beberapa kati emas peri di Jalan Tongtianxian, beraninya Anda mengatakan bahwa Anda memiliki beberapa ratus juta kati, meskipun keluarga Anda memiliki tambang, jumlahnya tidak sebanyak itu. Tidak ada kekurangan orang kaya di antara para alkemis yang hadir, dan beberapa bahkan bernilai 7 atau 800 ribu kati emas abadi, dan tidak ada dari mereka yang mampu membeli tungku alkimia Jiwen. Nak, pertama kali datang ke Jalan Tongtianxian, lumayanlah jika memiliki lusinan emas peri di sakumu, berapa ratus juta. Membual bukanlah cara untuk menyombongkan diri. Oke, kamu punya ratusan juta kan? Tidak masalah, selama kamu punya uang, kamu bisa membeli apa saja. Tungku alkimia 9 pola memiliki 1 juta kati emas abadi, keluarkan uangnya. Kamu membual, kamu tidak bisa mengeluarkannya, dan itu akan berdampak buruk pada bangunan alkimiaku. Aku pasti akan mengupas kulitmu, sehingga kamu bahkan tidak bisa melakukan alkimia. Orang yang bertanggung jawab atas Dan Lou berkata sambil mencibir. Saya tahu 1 juta, dan itu tidak mahal, apa yang tidak bisa saya dapatkan. Dan Xian muda itu tersenyum, dan bertanya lagi, ada berapa tungku pil Jiwen? 100. Orang yang bertanggung jawab atas Dan Lou mencibir, lalu berkata sambil mencibir, teman kecil, jangan bilang padaku bahwa kamu ingin membeli semuanya. Anda dapat menebaknya, 100 poin. Dan Xian muda itu mengangguk, lalu menunjuk ke deretan tungku Jiwen dan di counter, dan berkata, 100 tungku Jiwen dan sudah pas, saya ingin semuanya. Oh. Orang yang bertanggung jawab atas Dan Lou terkejut sejenak, tapi dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Hahaha, para dewa abadi tingkat tinggi di tempat kejadian semuanya geli, dan tertawa lagi. Di luar dugaan, Dan Xian muda berani bermain seperti ini. Sayangnya Dan Xian muda ini pemberani, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mati selanjutnya. Di wilayah Kastil Wan Xian, gedung pil sangat penting, ia mengontrol sebagian besar pasokan dewa pil. Oleh karena itu, penanggung jawab gedung pil memiliki otoritas yang besar, dan bahkan penguasa Kastil Wan Xian ingin memberinya wajah, dan orang biasa tidak berani menyinggung perasaannya. Alkemis muda itu hanya peringkat ke-9, dan status alkimia tidak sebaik penanggung jawab Dan Lou, jadi dia berani menyombongkan diri dan menggoda penanggung jawab Dan Lou, itu seperti sekarat. Tidak ada yang akan bersimpati dengan mereka yang melakukan bunuh diri. Wah, tak seorang pun di Dan Lou yang berani mengucapkan kata-kata kasar. Orang yang bertanggung jawab atas Dan Lou kembali sadar, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan bahkan niat membunuh, dan nada suaranya menjadi semakin dingin. Setiap orang yang dulunya membual di Dan Lou, tanpa kecuali, sekarang menjadi derumput di kuburan sudah setinggi beberapa kaki. Jika kamu membual, dan tidak memperhatikan keagungan Dan Lou, tahun depan hari ini, rumput di kuburanmu setidaknya akan setinggi 1 kaki. Saya di sini untuk membeli kompor pil Jiwen. Apa gunanya menyombongkan diri jika saya tidak punya waktu? Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia merogoh Chaos Orb. Juta kati emas abadi, jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, saya ingin Anda masuk secara vertikal dan keluar secara horizontal. Orang yang bertanggung jawab atas gedung dan memiliki nada dingin, mengungkapkan aura pembunuhnya. Jika Lu Chen adalah ramuan tertinggi tingkat pertama, yang sama dengan status alkimianya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Lu Chen. Tapi Lu Chen hanyalah alkimia peringkat 9, 1 tingkat lebih rendah darinya, jadi membunuh Lu Chen juga demikian dari membunuh seekor semut. Saat berikutnya, ketika dia melihat apa yang dibawa Lu Chen, matanya menjadi lurus, dan aura pembunuhnya menghilang. Sepotong besar emas peri, bobotnya belum diketahui, tapi toh tidak akan berkurang, pasti lebih dari 100 juta kati. Karena emas peri adalah logam langka dengan kepadatan tinggi, dan sepotong sebesar telapak tangan bisa melebihi 10.000 kati. Pada saat itu, tidak hanya dia yang terkejut,
bahkan kelompok alkimia tingkat tinggi pun tercengang, dan bahkan pelanggan gedung alkimia lainnya pun tertarik. Timbanglah, Lu Chen memandang orang yang bertanggung jawab atas Dan Luo, dan menyerahkan sepotong besar emas peri. 253,7 juta kati. Orang yang bertanggung jawab atas Dan Luo tahu bahwa Lu Chen melakukannya dengan sengaja, jadi dia dengan murah hati mengambil emas peri itu, tanpa mencari alat untuk menimbangnya, dan hanya menimbangnya di tangannya, jadi pada dasarnya dia tahu berat pastinya. Anda sudah menjadi peri, dan Anda telah mencapai level peri, dan Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menimbang sesuatu dengan tangan Anda. Anda bisa pulang, mandi dan tidur, jangan mengolah peri apapun. Belum lagi dia, siapapun yang hadir bisa menimbang barang dengan satu tangan, yang merupakan kemampuan dasar seorang peri. Wow, Liang Yi memiliki berat emas abadi yang banyak, pemuda ini sebenarnya adalah tiran lokal. Keluarganya adalah pemilik tambang, kalau tidak, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa punya uang sebanyak itu? Saya menghasilkan uang dengan membuat alkimia untuk orang lain. Saya mempraktikkannya selama 10.000 tahun, dan hanya menghemat 800.000 kati emas abadi. Itu tidak sebaik sebagian kecil dari uang seorang pemuda. Sungguh menyedihkan. Jangan menangis, jika kamu menangis lagi, aku akan menangis juga. Jangan bilang aku tidak sebaik sebagian kecil orang lain. Emas peri yang aku simpan bahkan tidak setengahnya milikmu. Memang benar orang mati dibandingkan orang lain, dan barang dibuang begitu saja jika dibandingkan dengan barang. Kalau begitu kamu boleh mengusirku, aku tidak ingin menjadi manusia lagi. Mendengar nomor yang diberikan oleh penanggung jawab Pil Building, kerumunan di sekitarnya langsung menjadi sensasi. Obat mujarab tingkat tinggi itu sungguh iri, dan beberapa ramuan tertinggi tingkat pertama itu langsung menangis karena iri. Ayo, kemari, pergi dan berkemas, kemasi semua Jiwen Ludan dan berikan kepada pil immortal muda tingkat ke-9 ini. Orang yang bertanggung jawab atas Dan Luo memegang sepotong besar emas abadi, keterkejutan di matanya masih berlanjut, dan bahkan staf yang memesan Dan Luo gemetar dan tergagap. Dan Luo juga telah menerima banyak tiran dan makhluk abadi lokal, dan saya telah melihat banyak tiran yang bertangan besar, tetapi saya belum pernah melihat yang bertangan besar seperti itu. Belum lagi mengambil lebih dari 200 juta kati emas peri sekaligus, bahkan jika seorang tiran lokal bisa mengambil 100 juta kati, dia belum pernah melihatnya. Sebelumnya, menurut kesan saya, hanya ada satu tiran lokal dan abadi yang telah membagikan 20 juta kati. Dibandingkan dengan Lu Chen, dia seperti penyihir kecil, dan cahaya neon menyinari bulan yang cerah. Emas abadi sangatlah langka, dan masih menjadi bahan utama untuk membuat artefak abadi berkualitas tinggi, dan nilainya sangat tinggi. Di 10.000 kastil abadi, sangat sedikit tiran lokal yang mampu membeli lebih dari 10 juta kati, dan Lu Chen dapat dengan mudah membawa lebih dari 200 juta kati, yang sungguh tidak manusiawi. Semua orang di tempat kejadian memandang Lu Chen, mata mereka hampir melebar. Mereka tidak percaya bahwa makhluk abadi tingkat menengah akan lebih kaya daripada makhluk abadi tingkat tinggi. Tak perlu dikatakan lagi, dan Xian muda ini harus memiliki latar belakang yang kuat, dan dia mungkin yang terbaik dalam berhasil memperjuangkan ayahnya. Jika pemimpin kekuatan tertentu adalah ayah dari Dan Xian muda ini, maka semuanya masuk akal. Namun, siapakah ayah dari Dan Xian muda ini? Sementara semua orang menebak-nebak dengan liar, staf gedung pil telah mengemas 100 kompor pil Jiwen dan menyerahkannya kepada Lu Chen dengan hormat. Orang yang bertanggung jawab atas Dan Luo juga memecahkan bongkahan besar emas peri, mengambil 100 juta kati darinya, dan secara alami menyerahkan sisanya kembali kepada Lu Chen. Ya Tuhan, ada alkimia kaya yang tersembunyi di sekte alkimia saya, dan kami tidak mengetahuinya, sungguh gagal. Melihat penampilan tulangnya, dia seharusnya masih sangat muda, tapi dia sebenarnya adalah alkimia abadi peringkat 9. Bakatnya dalam alkimia sangat tinggi sehingga dia pasti akan mengalahkan kita, orang-orang tua. Pasti gantung, siapa di antara kita yang berusia di bawah 10.000 tahun? Tidak, kan, melihat bahwa dia baru berusia awal 20-an, dia terlihat lebih muda. Dia mungkin mengembangkan kultivasi tingkat tinggi ketika dia berusia 16 atau 17 tahun. Langsung itu memperbaiki keadaan muda pada saat itu. Aku sangat iri. Siapa di antara kita yang tidak memiliki penampilan tetap setelah berumur 100 tahun? Berapa umur 100 tahun? Penampilanku diperbaiki setelah aku berumur 1000 tahun. Sekarang aku terlihat sangat tua. Faktanya,
Aku lebih muda dari kalian semua. Sialan, benar-benar jenius, tapi juga sangat kaya, benar-benar membuat orang iri dan benci. Ya, aku benar-benar ingin membunuhnya dan mengambil pil tungku Jiwen itu. Menurutku juga, dia masih memiliki lebih dari 100 juta kati emas peri di tangannya. Alkimia tingkat tinggi itu memandang Lu Chen dan berdiskusi satu demi satu. Mereka semua iri, cemburu, dan bahkan membenci. Hei, kamu punya begitu banyak emas peri, apakah kamu memperjuangkannya? Dan Xian Hong peringkat 9 merasa cemas, mengandalkan keberanian dari peringkat yang sama dengan Lu Chen. Dia benar-benar bersandar di depan Lu Chen dan berkata begitu tanpa berpikir. Kamu satu-satunya yang berjuang demi ayah, dan seluruh keluargamu berjuang demi ayah. Lu Chen tidak sopan, dan langsung menjawab, membuat pria itu malu. Jika kamu tidak berjuang demi ayahmu, tergantung dari mana kamu mendapatkan begitu banyak emas peri, kurasa kamu akan berjuang untuk lebih dari satu ayah. Alkimia peringkat 9 lainnya datang dan berkata dengan putus asa, kamu memiliki lebih dari satu ayah, dan seluruh keluargamu memiliki lebih dari satu ayah. Lu Chen bahkan tidak perlu memikirkannya, dia hanya menggunakan cara menyelubungi dan langsung mengenakan jubah tersebut. Kalimat ini membuat ramuan peringkat 9 ini sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap, dan dia benar-benar ingin menamparkan Lu Chen sampai mati. Jika bukan karena larangan bertarung Dan Lou, dia pasti berani melakukannya. Di sini, di Dan Lou, selain Lu Chen, siapa lagi yang kondisi perangnya tidak setingkat peri? Yang Mulia Abadi mengalahkan Daluo Jinxian, bukankah itu hanya pemukulan biasa? Mengapa kamu berbicara begitu buruk? Pada saat ini, seorang alkimia tertinggi peringkat pertama angkat bicara, mengandalkan dirinya sendiri satu tingkat lebih tinggi dari Lu Chen, dan langsung memarahinya, itu hanya alkimia peringkat 9, dan status alkimia tidak terlalu tinggi. Jika kamu menangkap yang besar di sekte alkimia ayolah, kamu masih memperlakukan dirimu seperti bawang, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu. Jika kamu punya uang, kamu punya kepercayaan diri, jika kamu tidak punya uang, kamu tidak percaya diri. Lu Chen tidak memberikan muka kepada pihak lain, jadi dia hanya mengoceh dan semuanya berakhir. Apa alkimia tertinggi tingkat pertama? Selama dia pergi ke Danzong, dia pasti bisa mendapatkan jubah abadi pil tertinggi, dan tidak ada masalah untuk menerangi 9 pola abadi pil tertinggi. Masalahnya, Danzong bukan di Kastil Wanxian, tapi di kota Xianmeng. Kamu, alkimia tertinggi dari peringkat pertama gemetar, dan mengangkat tangannya, tapi dia tidak berani menamparnya. Dia lebih tinggi dari Lu Chen terlepas dari bidang seni bela diri atau status alkimianya, dan tidak mudah untuk membunuh Lu Chen. Tapi ini Dan Lou, bertarung dilarang di Dan Lou, dia tidak berani menyentuh larangan ini, jika tidak, penanggung jawab Dan Lou yang hadir tidak akan bisa menghindarinya. Meskipun dia adalah alkimia tertinggi tingkat pertama, dan memiliki status alkimia yang sedikit lebih tinggi daripada penanggung jawab Dan Lou, tetapi dia tidak memiliki posisi apapun di Dan Lou, dan arah kekuasaannya jauh lebih rendah daripada penanggung jawabnya, dari Dan Lou. Orang yang bertanggung jawab atas gedung Dan tidak hanya orang yang pandai berkata-kata di gedung Dan, tetapi juga memiliki otoritas tinggi di seluruh kastil 10.000 abadi. Jika dia berani bertindak lancang di gedung Dan, penanggung jawab gedung Dan pasti akan membiarkannya pergi berkeliling. Karena itu, dia mengangkat tamparannya tinggi-tinggi dan tidak berani menjatuhkannya, karena dia takut dengan larangan Dan Lou. Wah, aku tidak peduli padamu di Dan Lou, tapi di luar Dan Lou. Alkimia tertinggi peringkat pertama terkekeh, dan berkata lagi, kecuali kamu tidak meninggalkan gedung alkimia, kamu harus berhati-hati saat kamu berjalan, jangan dipukul dengan getah, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Ada cukup banyak orang yang memukulku dengan sap, tapi rumput di kuburan mereka, sekarang sudah setinggi beberapa kaki. Lu Chen tidak terbiasa dengan pihak lain, dan dia tidak takut dengan status tinggi alkimia pihak lain, jadi dia hanya membenci. Kamu juga dapat mencoba melihat apakah besok dan hari ini akan menjadi kematianmu yang tabu. Brengsek, beraninya kamu menentangku, kamu sudah mati. Obat mujarab tingkat pertama itu sangat marah. Menurutnya, Lu Chen hanya kaya, tapi di Dan Dao, dia satu tingkat lebih rendah darinya, jadi dia harus dihormati. Jika Anda tidak menghormatinya, Anda melakukan pelanggaran di atas, yang merupakan pelanggaran aturan Dan Dao. Dan Dao sangat ketat, satu level lebih tinggi dari satu level,
dia satu level lebih tinggi dari Lu Chen, bukanlah masalah sepele untuk menemukan alasan untuk membunuh Lu Chen. Mengenai apakah Lu Chen memiliki pendukung, dia tidak memikirkannya, mari kita bicarakan setelah membunuhnya. Tanpa diduga, Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan orang itu, menyingkirkan semua Ji Wen Fudan dan sisa emas peri, dan melemparkannya langsung ke Chaos Orb. Dengan ekspresi ekstasi di wajahnya, Firefox bergegas mendekat, membuang emas peri ke samping, menyortir 100 pil tungku Ji Wen, dan membawa semuanya ke tempat pembuatan alkimia. Kemudian, pil tungku 5 pola itu langsung pensiun, dan semuanya disingkirkan oleh Firefox, dan pil tungku 9 pola itu secara resmi naik ke posisi alkimianya. Adik, jangan buru-buru pergi, kenapa tidak kamu datang dan undang Sang dan Lou untuk duduk? Melihat Lu Chen hendak pergi, penanggung jawab dan Lou berkata, saya punya beberapa pertanyaan dan saya ingin meminta nasihat Anda. Saya masih ada yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan duduk. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan sekarang, dan saya akan menjawab apa yang saya tahu. Lu Chen tidak ingin membuang waktu dan langsung menolak. Kamu adalah alkimia peringkat 9 di usia muda, tetapi kamu tidak memenuhi syarat di bidang seni bela diri, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki jalan abadi Tongtian. Tapi kamu ada di sini. Hanya bakat alkimia yang ingin dikembangkan oleh sekolah alkimia kita yang bisa mendapatkan perlakuan khusus seperti itu. Jika saya tidak salah, Anda adalah Dan Xiu yang ingin dilatih Danzong, dan Anda harus pergi ke kota Xianmeng. Tapi kamu sebenarnya tinggal di Kastil Wanxian, dan kamu tidak memiliki pemandu Danzong di sekitarmu, bukankah ini agak tidak normal? Melihat Lu Chen tidak dapat diundang, penanggung jawab dan Lou tidak punya pilihan selain langsung berbicara. Itu tidak normal. Saya datang ke sini sendirian, jadi tentu saja saya tidak memiliki pemandu. Lu Chen menjawab, kamu terlalu muda dan sombong. Kamu baru saja menyinggung orang lain, terutama ramuan tertinggi tingkat pertama. Kamu tahu situasimu sangat buruk. Orang yang bertanggung jawab atas dan Lou tiba-tiba mengubah cara komunikasinya, dan bahkan mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen. Situasinya buruk. Saya kira tidak demikian. Bukankah di sini cukup harmonis? Lu Chen tidak mengatakan apapun dengan jelas, dan juga menanggapi orang yang bertanggung jawab atas dan Lou dengan transmisi suara. Ini Piltover, mereka berani datang jika tidak main-main, akan berbeda jika mereka meninggalkan Piltover. Orang yang bertanggung jawab atas gedung dan berkata lagi, biar saya beritahu Anda, orang-orang ini adalah anjing bermata merah. Mereka tidak memiliki keterampilan dan mereka tidak dapat melihat bahwa orang lain memiliki keterampilan. Anda juga menyinggung kepala berduri itu. Mereka tidak akan membiarkannya pergi. Keadaan bela diri Anda sangat rendah, Anda bahkan bukan peri, dan status alkimia Anda tidak terlalu tinggi. Jika Anda keluar, Anda pasti akan dibalas gedung alkimia. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi itu tidak perlu. Jika mereka berani mendatangiku, aku akan memaksa mereka pergi. Lu Chen menggema, terserah kamu. Melihat kekeras kepalaan Lu Chen, penanggung jawab dan Lou mempunyai ide untuk tidak ingin mencampuri urusan orang lain lagi, tapi dia memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya melalui transmisi suara, ngomong-ngomong, siapa namamu, bisakah kamu beritahu aku? Anonim, Lu Chen bahkan tidak memikirkannya, tetapi dia menjawab seperti ini, sangat marah sehingga orang yang bertanggung jawab atas dan Lou memutar matanya. Kalau begitu kamu bisa melakukannya sendiri. Kali ini, orang yang bertanggung jawab atas dan Lou mengabaikannya sama sekali, mengerutkan kening, dan pergi. Melihat punggung orang yang bertanggung jawab atas dan Lou pergi, Lu Chen tersenyum, lalu berbalik dan berjalan keluar dan Lou. Jika Anda menjual kompor alkimia, Anda akan menyebutnya kompor alkimia, dan Anda harus bertanya kepada pembeli apa namanya. Apakah ada bisnis seperti ini? Anda sudah mengirimkan barang dan membayarnya, dan penjualan sudah selesai, mengapa Anda masih menanyakan nama Anda? Bagi Lu Chen, ini adalah kesepakatan satu kali, karena tidak ada yang dia butuhkan di Danlou, dia pada dasarnya tidak akan pernah datang lagi, apalagi meninggalkan namanya di Danlou, agar tidak menyebarkannya ke telinga Hallmaster Liu. Pada saat itu, Kapten penjaga Kangshan pernah memberitahu Lu Chen bahwa setelah meninggalkan Kangshan, dia akan pergi ke Kastil 10.000 Abadi untuk mencari Hallmaster Liu. Lu Chen tidak ingin pergi ke Danzong, tetapi berlatih di pegunungan selama lebih dari 2 bulan. Kepala sekolah Liu tidak sabar, jadi dia pasti sudah kembali ke Danzong.
Dan Zhong tidak berada di kastil 10.000 abadi, jika tidak, Lu Chen tidak akan datang ke sini. Ketika Lu Chen meninggalkan gedung pil, di antara kelompok besar ramuan tingkat tinggi, ada 7 atau 8 anjing bermata merah yang mengikutinya, ingin memberi Lu Chen pelajaran di luar gedung pil. 7 atau 8 dansiu yang lemah tidak cukup untuk membuat Lu Chen tersangkut di sela-sela giginya, jadi dia bisa mengalahkan mereka semua. Namun, Lu Chen menganggap bahwa dia masih memiliki urusan serius yang harus dilakukan, dan dia tidak ingin membuat keributan besar. Jika tidak, dia hanya akan menakuti ular itu, dan jika dia menakuti targetnya, itu akan membuang-buang waktu. Datang ke sini. Oleh karena itu, saat Lu Chen melangkah keluar dari Pil Tower, Yu Guangbu tiba-tiba terbuka, dan sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap. Rumput, di mana orangnya? Sial, untuk berlari begitu cepat, apakah anak itu sudah melatih ketangkasan? Biarpun dia berlari kencang, kalau tidak dia akan mati. Aku paling tidak suka sikap arogannya. Anjing bermata merah itu melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat melihat sosok Lu Chen, dan mereka langsung marah dan marah. Faktanya, memberi pelajaran pada Lu Chen bukanlah hal yang paling penting, itu hanyalah salah satu alasan mengapa mereka menemukan kesalahan. Ada alasan penting lainnya, yaitu, Lu Chen memiliki terlalu banyak emas abadi dan 100 tungku pil 9 pola. Mereka ingin menyerang Lu Chen, tetapi tujuan sebenarnya mereka adalah merebut emas dan tungku. Level alkimia Lu Chen tidak lebih tinggi dari mereka, dan dia adalah ayam lemah Daluo Jinxian, sangat mudah untuk dihadapi. Mari kita lihat-lihat, selama anak itu masih di dalam kastil, kita pasti akan menemukannya, lalu kita akan mengupas kulitnya. Obat mujarab tertinggi tingkat pertama memutar matanya, melambaikan tangannya yang besar, dan memimpin kelompok ramuan tingkat 9 pergi dengan tergesa-gesa, mencari Lu Chen kemana-mana di benteng 10.000 abadi Nuoda. Namun, tidak peduli seberapa keras pencarian kelompok roh jahat ini, mereka tidak dapat menemukan keberadaan Lu Chen. Karena tempat yang dikunjungi Lu Chen sangat istimewa, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh sekelompok pria. Toko buku, ini adalah toko yang tidak populer, terletak di sudut paling terpencil di Kastil Wanxian, dan umumnya hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Wanxian Bao penuh dengan yang abadi, pada dasarnya mengolah yang abadi, siapa yang mau membaca buku untuk menimba ilmu. Tapi Lu Chen sudah pergi. Lu Chen perlu menambah pengetahuannya. Tingkatkan pengetahuan tentang jalan surgawi abadi. Lu Chen pertama kali memasuki jalan Tongtianxian, dan hanya tahu sedikit tentang jalan menuju alam atas ini. Jika dia ingin segera memahami situasi dasar jalan Tongtianxian, mencari toko buku adalah pilihan yang paling tepat. Di toko buku ini tidak ada buku yang berhubungan dengan budidaya, namun banyak sekali buku yang berhubungan dengan Tongtian Immortal Road, dan terdapat banyak variasi peta Tongtian Immortal Road dari harga buku dan peta, meski tidak sebanding dengan Jiwen dan Furnace, maupun pengobatan abadi, masih sangat mahal. Orang abadi biasa enggan mengeluarkan uang ini untuk membeli banyak buku yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi Lu Chen bersedia. Lu Chen mengambil banyak buku dan peta, tetapi hanya memberikan ribuan kati emas peri, dan memberikannya dengan lambaian tangannya yang besar. Pemilik toko buku tersenyum dan langsung menganggap Lu Chen sebagai tamu paling terhormat, tidak peduli apa yang dimiliki Lu Chen. Didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan. Lu Chen memiliki kebutuhan, dan dia tidak ingin keluar menemui anjing-anjing bermata merah itu, tetapi ingin mencari tempat di mana tidak ada gangguan dan membaca buku. Pemilik toko buku segera membawa Lu Chen ke loteng dan mengatur ruangan yang tenang untuk Lu Chen. Lu Chen bisa tinggal di kamar selama yang dia mau. Tentu saja, Lu Chen tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia memiliki ingatan yang baik, dia membaca buku dan mencari peta dengan sangat cepat, dan dia akan pergi setelah membaca. Hanya saja terlalu banyak buku dan peta. Lu Chen membacanya selama beberapa hari sebelum menyelesaikan semua buku dan peta. Dia sudah memiliki pemahaman umum tentang situasi di jalan Tongtianxian. Terutama Kastil Wanxian, Lu Chen ingin melakukan sesuatu di sini, memeriksa buku dan peta tentang Kastil Wanxian dengan lebih cermat, dan memahaminya lebih menyeluruh. Saat saya meninggalkan toko buku, hari sudah larut malam, jalanan jarang menyala, dan hanya ada sedikit pejalan kaki. Setelah mengidentifikasi arah, Lu Chen berjalan langsung ke pusat Kastil Wanxian. Setelah sekitar sebatang dupa, Lu Chen sampai di bawah sebuah bangunan besar yang menjulang tinggi, yang merupakan lokasi yang mulia abadi tingkat tinggi, menara 10.000 kastil abadi.
Ada penjaga di gerbang benteng, dan jika mereka melihat orang yang mencurigakan, mereka akan segera diusir, dan Lu Chen tidak bisa memasuki gerbang sama sekali. Namun area bangunan kastil terlalu luas, dan tidak banyak penjaga di luar. Kecuali gerbang, tidak ada penjaga yang berpatroli di banyak tempat, dan keamanan penuh celah. Tak heran jika 10.000 kastil abadi menjadi tempat berkumpulnya makhluk abadi dari berbagai ras. Tidak ada konflik kepentingan yang mendasar antara ras-ras besar, sehingga tidak ada pergulatan yang perlu dibicarakan, dan mereka rukun secara harmonis. Selain itu, tidak ada ancaman dari musuh asing di bagian Xianzun di Jalan Tongtianxian, dan Xianzun dari semua ras tidak perlu mempersiapkan pertempuran selama bertahun-tahun. Belum lagi tidak banyak penjaga di menara kastil, bahkan seluruh benteng 10.000 abadi tidak memiliki banyak penjaga patroli. Selain itu, orang-orang yang dapat tinggal secara permanen di kastil, termasuk pejabat tingkat tinggi kastil Wanxian, semuanya adalah puncak abadi dari berbagai ras. Dapat dikatakan bahwa menara kastil adalah tempat berkumpulnya para puncak abadi. Semua kekuatan tempur tertinggi kastil Wanxian ada di sini. Siapa yang berani datang ke sini untuk mencari masalah? Di dalam kastil, ada semua orang kuat, jadi mengapa kita membutuhkan begitu banyak penjaga?